Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus. Saya percaya dalam satu pekan ini yang sudah kita lewati, tidak ada setiap kita yang lepas dari soal persoalan dan pergumulan. Tetapi percayalah, kita punya Tuhan Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang juga menyertai setiap langkah kita. Karena itu kita percaya bahwa Dialah setiap jawaban bagi setiap pergumulan persoalan kita. Karena itu mari kita sujud di hadapan Dia dengan segenap syukur kita di hadapan Tuhan. Sungguh kami percaya di hadapan Engkau ya Allah yang hidup, bahwa di dalam Engkau lah jawaban bagi setiap doa-doa kami. Dan kami percaya Roh-Mu ada di antara kami. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Ku percaya Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Sungguh Engkaulah yang menjadi andalan kami ya Tuhan. Sebab itu dengan segenap hati kami datang di hadapan Engkau ya Tuhan. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Sungguh kami percaya, oh ku percaya kuasa atas setiap kami ya Tuhan. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Sungguh Engkau Tuhan, Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna atas setiap kami Tuhan. Saat ku berdoa, kuasa-Mu sekali lagi, Tuhan, ku percaya
Kuasa-Mu. Sekali lagi dengan segenap hatimu, Tuhan. Yes. Kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Nama karalabaya sikiri dalalala padalaba. Singin nama karalabaya dalawalo. Ya Tuhan. Ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya. Sungguh kami percaya di hadapan Engkau ya Allah yang hidup. Sungguh kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Mari jemaat katakan, Tuhan. Inilah jemaat-Mu yang berseru di hadapan Engkau ya Bapa. Kami percaya mereka bukan orang-orang yang hebat di hadapan Engkau, tetapi kami percaya karena kuasa-Mu mereka bisa melakukan segala perkara. Sekali lagi dengan segenap hatimu, mari berseru di hadapan Tuhan. Inilah bagian yang kami kerjakan di hadapan-Mu ya Allah yang hidup. Sungguh kami percaya. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa, katakan kuasa-Mu bekerja. Berikan tepuk tanganmu bagi Allah-Mu yang dahsyat dan ajaib, sebab Dia bekerja saat kamu percaya, saat kita percaya, saat kita berlutut di hadapan Dia. Tuhan turun tangan, Tuhan menyatakan perkara yang dahsyat bagimu dan bagiku. Ku percaya, ku percaya, ku percaya. Sikenalaman akan alamakaya sikenalaman. Oh Tuhan, kiara lamaya sik, Engkau yang ajaib. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu. Engkaulah pengharapanku. Oh, kami agungkan Engkau ya Allah.
Kami percaya kuasa-Mu, kami percaya kuasa-Mu. Ku serahkan dalam segenap hidupku Tuhan, hanya padamu Yesus, hanya padamu Yesus. Kiana maralamo, sikana lama ya se, kina maralama ya nana, sikina mana lama ya siganamo, sikina mana namo. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku percaya, sebab Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Sekali lagi dengan segenap hatimu, katakan, Tuhan Kaulah pengharapanku. Tuhan Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan, mulutku penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari kita taruh pengharapan kita kepada Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Sikena karala bakara, sikena makarala patakana kaya sikiri latakana makarala ya sikiri latakana makarala ya sikiri latakana karala patakana baya sikiri karala patakana makarala baya sikiri latakana paparala patakana bakaya sikiri sikiri latakana bayana. Sikiri dalam bata karala baya, sikiri dalam bata karala baya. Oh Tuhan, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian. Kami angkat pujian di hadapan Engkau ya Tuhan. Bersama dengan pujian kami angkat syukur di hadapan Engkau. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sekali lagi dengan segenap hatimu.
Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Oh, bagimu segala pujian, bagimu segala hormat. Satu hal yang ingin kami taruh dalam hati kami Tuhan, kami mau terus percaya. Kami mau terus percaya di hadapan Engkau. Satu hal yang ingin terus kami kerjakan ya Tuhan, kami mau terus percaya di hadapan Engkau. Dan sungguh biarlah Tuhan yang melawat bekerja atas setiap umat-Mu. Terima kasih Bapa. Pagi ini kami datang dengan pujian dan ucapan syukur, sebab kami tahu Tuhan baik bagi kami. Sebab itu kami mau terus elulukan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tanganmu bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Coba Bapak Ibu tengok dulu kanan kiri, adakah muka-muka yang cemberut? Jangan takut, Tuhan menyertai kita. Amin. Amin. Ya. Baik Bapak Ibu yang terkasih, selamat datang untuk hambanya Pak Peter yang sudah datang hadir di tempat ini, yang sungguh tentunya akan memberkati jemaat semua. Amin. Ya, bersama dengan beliau kita akan terus melakukan perkara yang luar biasa bersama Tuhan. Mari kita terus naikkan pujian di hadapan Tuhan. Hey, Tuhan, kami datang membawa pujian di hadapan Engkau. Woo! Yeah. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Hey! Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Woo! Yes. Terus naikkan pujianmu kepada Dia, Allah yang hidup dan perkasa. Kami datang bawa pujian, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak. Sekali lagi, kami datang bawa pujian, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak. Gloria, Gloria, come on. Besar Tuhan, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria, sekali lagi katakan Gloria, besar
puji Dia, Gloria. Terus naikkan pujian kita bagi Dia, sebab Dia yang layak untuk ditinggikan dan dipuji selama-lamanya. Hanya bagi Dia, Allah kita yang hidup, Allah kita yang berkuasa. Haleluya. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang terkasih, mungkin selama hidup kita sedang mencari-cari sesuatu yang mungkin tidak kita temukan. Tetapi percayalah, jika engkau mencari hadirat Tuhan, pasti hal itu akan saudara temukan. Amin. Karena itu mari terus dengan segenap hati kita datang di hadapan Tuhan. Tuhan, kami datang mencari wajah-Mu, dan sungguh kami percaya Engkau bukan Tuhan yang jauh bagi kami. Terima kasih. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Oh, ku panggil nama-Mu, dengar jawab-Mu Tuhan. Oh, thank you Lord. Sikidela bakatakara. Engkau yang selalu mendengar. Inilah seruan hati kami Tuhan di hadapan-Mu. Oh, sungguh indah. Yes. Praise the Lord. Singiri de la bara la bara la. Penuh kasih. Singiri de la 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 bala 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 bala. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati kami Tuhan, hati yang terluka. Sungguh indah Kau Engkaulah sumber kekuatan bagi kami. Sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Bapak Ibu yang terkasih, dengan segenap hatimu ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Kami berseru dan kami memanggil Engkau. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Ku dengar jawab-Mu. Yes. Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih, penuh kasih dan sayang. Terima kasih Yesus. Kau tempat penghiburan, yes, bagi setiap hati yang sungguh indah Kau Tuhan. Oh,
Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Oh, sungguh indah. Bagi setiap hati yang terluka, sungguh indah Kau Tuhan, benar perlindungan. Kau sumber kekuatan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Waktu selanjutnya kami saling pada hamba-Nya. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Tuhan, segeralah Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, oh Kau Tuhan, sumber kekuatan hanya Kau Yesus. Sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau begitu baik terhadap kami ya Bapa. Yes. Pada pagi hari ini kami telah berkumpul di tempat ini ya Bapa. Kami akan mau mempelajari firman-Mu tentang makna kekekalan ya Bapa. Pakailah hamba-Mu yang hina dina ini ya Bapa, agar dia dapat menyampaikan firman-Mu yang begitu agung. Agar dengan firman-Mu ini ya Bapa, jemaat akan sadar bahwa selama mereka hidup di muka bumi ini hanya sementara. Kehidupan mereka yang kekal adalah di langit baru, bumi baru. Amin. Bersabdalah kepada kami ya Bapa. Ya, Tuhan. Kayak kami telah siap mendengarkan sabda-Mu. Kita yang siap mendengarkan sabda Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Amin. Shalom Bapak Ibu semua. Mari Bapak Ibu boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Thank you. Bapak Ibu sekalian, saya hanya mau khotbah pada pagi hari ini. Saya mau menyadarkan setiap kita. Bahkan saya mau beritahu, satu mimbar yang benar adalah bagaimana mimbar itu mengajak Bapak Ibu, mengajar Bapak Ibu itu untuk tertati-tati nanti menuju kepada langit baru, bumi baru. Dan jadi aneh bahwa orang-orang lebih takut miskin dibandingkan masuk neraka. Kalau Bapak Ibu hari ini bertanya, Pak, neraka itu ada? Yes. Dan neraka itu adalah kekal, surga juga kekal. Kekal itu artinya apa, Pak? Artinya tidak berujung. Nah, Bapak Ibu coba bandingkan bahwa hidup kita 80 tahun itu untuk menentukan kekekalan kita. Ini pergumulan yang luar biasa, Pak.
80 tahun kita salah hidup 50 tahun. Tinggal 30 tahun. Bagaimana kita bisa efektifkan kehidupan kita untuk menuju pada kekekalan. Lalu ada kasihan. Mereka ya sekelas pengusaha begitulah. Datang. Mereka bilang oke deh, semua sudah kita punya dah. Kita datang ke gereja. Mungkin bisa menjawab itu bahwa kekekalan kita bagaimana? Datang duduk di depan, pendeta akan berteriak lagi bahwa gampang mau kaya tabur. Kasih 10.000 nanti engkau dapat 100.000, kasih 1 juta dapat 10 juta. Pengusaha bilang aduh tidak memenuhi, kalau kami di dunia sekuler kami sudah cukup. Tapi ada kekosongan dalam diri kita yang saya mau cari itu dan saya sudah cari kemana-mana nggak ada itu. Saya sudah cari di mana saja dunia sekuler, tidak ada kasih satu jaminan kekal. Saya bisa sewa motivator, saya bisa sewa psikolog, tapi itu tidak menjamin bahwa nanti yang saya lihat masuk dalam peti mati, bagaimana? Itu. Jadi kalau Bapak Ibu tanya mengapa yang punya kita berkembang dengan pesat? Karena keselamatan itu, Injil keselamatan orang sudah jenuh Pak Bu. Ikut Yesus tidak susah, ikut Yesus kaya tidak ada problem. Itu kan dari Injil motivator. Ikut Yesus engkau kaya raya, itu kan dia teolog kemakmuran. Lalu dibanding-bandingkan lagi Pak. Tapi lihat tuh bangsa Israel, Abraham, Ishak, Yakub. Pak maaf, itu perjanjian lama. Penuntun kita adalah kitab perjanjian baru yang dimana itu dikatakan adalah kita itu menyangkal diri, pikul salib, ikut jejak Yesus menuju langit baru, bumi baru atau surga. Perjanjian lama itu menggambarkan penuntun hidup orang Israel yang mengatakan keluar dari Mesir menuju kepada Kanaan dan di situ nanti dipenuhi dengan susu dan madu, artinya penuh dengan berkat. Kalau kita ambil perjanjian kehidupan kita itu harus perjanjian baru, lalu kita ambil dari perjanjian lama, tidak nyambung. Tidak nyambung. Lalu Bapak Ibu bertanya, Pak, kalau begitu Pak, bagaimana dengan kehidupan ekonomi kami Pak? Tuhan kasih tenaga sama, tangan kita utuh, otak yang sama. Kita bekerja keras, kita tekun, kita hemat, Bapak Ibu pasti sukses. Apalagi dipimpin oleh Yesus. Tapi maaf, mimbar yang benar bukan bim salah bim jadi kaya. Tidak ada. Semua melalui proses. Nah sekarang kita masuk dalam, saya baca ayat dulu ya. Mari kita masuk dalam Lukas 16 ayat yang ke-19. Di situ bertema orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ya, oke, kita lihat ayat yang ke-19. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahannya. Lalu kita lihat yang satu lagi ayat 20. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Ayat 21. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu, malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Pak, ini menggambarkan kehidupan orang kaya dan kehidupan orang miskin. Pak, di muka bumi ini yang kaya pastilah dihormati, yang miskin pastilah tidak dianggap orang. Tapi itu bukan standar dalam Tuhan. Tapi standar dalam Tuhan adalah bagaimana hidupmu berkenan di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Beri kemuliaan bagi Tuhan.
Nah itulah yang kita mau ajarkan Pak. Pak, kaya yang senang itu adalah anggota keluargamu, bukan Tuhan Yesus. Engkau miskin yang menderita itu adalah anggota keluargamu. Tuhan Yesus tidak pernah terpengaruh dari ekonomi. Tapi kalau imanmu melenceng, itu sangat mendukakan Tuhan Yesus. Amin. Itu kenyataan. Dan Pak, sangat naif. Kalau kita betul-betul dalam Tuhan, tidak perlu orang kaya kita sanjung-sanjung. Tapi harus yang kita sanjung, bagaimana hidupnya dia bisa sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu baru kita bilang keren. Buat apa Pak? Dia kaya, tapi hidupnya tidak berkenan. Apalagi miskin, tambah tidak berkenan, buat apa? Sehingga ayat yang ke-22, ini. Kemudian matilah orang miskin itu. Lalu di ayat lagi yang berikut, ayat yang 23, nanti kita kembali ke ayat 22. Orang kaya itu juga mati. Kembali ke ayat 22, Pak saya mau beritahu. Kaya mati, miskin juga mati. Bedanya di mana? Nah sekarang makna kematian bagi orang yang percaya, bagi orang yang betul-betul hidup berkenan di hadapan Tuhan, adalah kematian itu suatu kebahagiaan. Bukan hal yang menakutkan. Pak bayangkan, kita hidup itu menyangkal diri. Apa itu menyangkal diri? Yang keinginan daging kita nggak mau. Menderita, yang punya fasilitas kita tidak pakai fasilitas itu karena harus menyangkal diri. Karena ada ayat yang berkata, kasihilah musuhmu. Minta berkat bagi orang yang mengutuk engkau. Dan ini kita nggak jalankan, kita bertentangan dengan kehendak Tuhan. Itu pengajaran Yesus. Jadi itu yang harus kita jalankan. Sekarang kita sudah bersusah-susah, kita pikul salib. Semua orang punya salib, amin. Kita pikul itu bertahun-tahun. Lalu kita ikut jejak Kristus menuju Firdaus dan nanti Yesus datang, ada langit baru, bumi baru. Pertanyaannya, mengapa banyak pendeta yang takut mati? Bukankah kematian ini adalah hal kebahagiaan? Mengapa jemaat takut mati? Bukankah kematian mempertemukan engkau dengan Yesus? Pak, yang hidup ini, katakan inilah Nissan. Kita jalan nih ke sana. Begitu kita masuk ke dalam peti, itu adalah kehidupan yang sebenarnya Pak. Prahidup yang 80 tahun ini. Loh Pak, kenapa 80 tahun tapi ada bisa hidup 110? Ya, tapi setelah 80 tahun itu apa? Papa saya berpulang itu di umur 82. Mama lebih muda, 58. Tapi Pak lihat, kayak Papa kaki gemetar. Ke mall pakai kursi roda. Lalu turun harus dipapa. Makanannya, kalau ke pesta, mau ambil daging, sedikit. Kolesterol. Mau ambil sayur, asam urat. Banyak nasi, diabetes. Ada gulai kambing, darah tinggi. Apa enak? Sudahlah, kita tidak perlu berbantah.
Banyak duduk, ambeien. Kepanasan di luar, masuk angin. Ya kan? Ini realita hidup. Nah, mimbar yang sehat harus begini. Membuka wawasan dari jemaat, bagaimana engkau harus hidup. Nah, kalau sudah begitu mau apa? Mau apa masih indah? Ya salah satu jalan ketemu Yesus. Dan nanti kalau Bapak Ibu, nanti deh, ini dulu. Jadi sekarang kita harus mempersiapkan kekekalan kita. Mempersiapkan kekekalan kita. Bapak Ibu merontak, Pak, aduh Bapak ini tahu teolog gak sih Pak? Pak, saya baca ratusan buku. Kejadian sampai Wahyu, saya pahami. Dan di luar kepala. Bapak bisa tanya, Pak, Bapak mengerti enggak? Bukankah Yesus disalibkan untuk menebus dosa kita? Kalau dia tebus dosa kita, bukankah kita menjadi warga kerajaan Allah, Pak? Ini yang bikin kita panen untuk Indonesia Timur. Pak, Yesus mati di atas kayu salib, Pak. Saya beritahu. Itu dosamu yang lalu. Sekarang yang akan datang dihapus bersih. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Sepakat? Oke. Yang kedua, Pak, Yesus mati di atas kayu salib bukan hanya untuk orang Kristen. Yesus mati juga di atas kayu salib menebus dosa orang Jerman. Atau kalimat lain deh, biar singkat. Semua yang ateis tidak percaya Tuhan Yesus. Yang tidak beragama, dosanya juga ditebus. Amin. Loh. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Berarti sisi dunia itu ditebus. Amin. Nah, dosa dulu, sekarang akan datang lunas. Bahkan ada pendeta yang bilang begini, dosamu merah seperti putih seperti salju. Oke, benar. Tapi dengarkan, penebusan Yesus ini adalah keselamatan pasif. Penyelamatan pasif. Kenapa pasif, Pak? Kita tidak bekerja, kita tidak melakukan apa-apa. Yesus sudah menghapus dosa kita. Akan tetapi, dosa itu punya kuasa. Dosamu untuk bersinah sudah diampuni. Tapi bibit persinahan itu harus engkau lawan dan engkau matikan. Ini keselamatan, proses penyelamatan aktif. Proses yang biasanya mencuri, kan itu punya niat untuk mencuri. Dan itu harus kita habiskan. Nah, kehabisan ini itu namanya keselamatan aktif. Dosa apa lagi? Ya banyak-banyaklah. Saya hanya bikin satu hal. Bahwa dosa itu punya kuasa dan kalau masih bertatah di dalam hati Bapak Ibu, itu belum menyelesaikan masalah. Dan saya mau beritahu baik, itu tidak bisa diselesaikan oleh darah Kristus. Bibit itu tidak bisa, bibit iri. Lalu engkau bibit setelah iri, engkau jadi sombong, iri, benci.
Setelah benci, engkau bisa membunuh. Contoh, Saul dengan Daud. Contoh, Kain dan Habel sudah jadi contoh, tidak usah dijelaskan. Jemaat Baik Kudus sudah pintar-pintar. Mulai dari mana? Iri. Kemudian dia itu mulai setelah iri, dia benci. Setelah itu dia membunuh. Bibit yang seperti ini kalau masih ada di dalam diri kita, dengarkan baik, tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Di dalam Yakobus berkata, kalau dulu kita membenci, itu ambil benda, lalu kita tikam atau menghilangkan nyawa orang, itu namanya membunuh. Di dalam kitab perjanjian baru, begitu engkau benci, dalam kitab Yakobus, sama dengan membunuh. Pak, pembunuh tidak ada dalam kerajaan surga, Pak. Tapi mantan pembunuh ada dalam kerajaan surga. Amin? Amin? Pak, kok aneh, Pak? Memangnya begitu. Yang aneh yang lalu. Ikut Yesus pasti amin. Tidak usah melalui proses. Karena sudah dikerjakan oleh Tuhan. Bagaimana dalam kitab ada berkatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi kalau bibit iri menjadi benci, lalu membunuh, pembunuh aktif, Pak, tidak ada di langit baru, bumi baru. Mantan pembunuh ada di langit baru, bumi baru. Mantan pelacur ada di Firdaus, Pak. Tapi pelacur tidak ada di Firdaus. Dan yang lainlah. Mantan ada di Firdaus. Tetapi yang masih aktif tidak mungkin ada di Firdaus. Yang kedua, bagaimana, Pak? Itu ada doa kutuk. Syarat untuk matikan, untuk menanggung kutuk adalah itu yang si penanggung, itu kakinya mati, Yesus, itu tidak sentuh lantai. Tidak sentuh tanah, Pak. Berarti semua dosa kutuk dari nenek moyang sampai hari ini sudah diputuskan oleh Yesus Kristus. Dan Bapak Ibu bukan lagi orang yang terkutuk, tapi orang yang merdeka beri kemuliaan ini. Luar biasa ya Yesus ya. Jadi Yesus lakukan dua hal. Satu, menebus dosamu yang lalu, sekarang dan akan datang. Yang kedua, Bapak Ibu dengarkan baik. Engkau orang yang merdeka, bukan lagi orang yang terkutuk. Karena kutuk itu sudah ditanggung oleh Yesus Kristus. Salib zaman kerajaan Roma itu menggambarkan orang yang terkutuk. Jadi Bapak Ibu sekarang orang yang merdeka. Amin Pak Bu. Jangan lagi panggil pendeta Pak. Tolong doakan deh. Ada kutuk keturunan. Saya bicara baik, Bapak Ibu sedang merendahkan kuasa Tuhan. Saya beritahu. Jangan lagi engkau merasa engkau terkungkum. Engkau umat yang sudah ditebus, sekarang tugas kita, segala akar dosa harus kita lawan dan kita matikan. Caranya, buat pingsan, sudah pingsan kita henus. Saya beritahu ke teman-teman, kalau saya khotbah, apa yang sudah saya alami. Teman-teman bilang begini, enggak, kalau saya khotbah dulu, nanti baru saya alami, terserah. Kalau prinsip saya, lain-lain teolog, saya bisa berteman. Dengan satu prinsip, engkau beda teolog, gak apa-apa, tapi kita diikat dengan kasih Kristus.
Tapi nanti lihat, di kekekalan engkau berada di mana. Nanti lihat, di kekekalan engkau berada di mana. Itu pertaruhan saya. Di Jakarta, itu pendeta ngomong, ini pendeta kalau enggak surga neraka. Dia tidak berbicara berkat. Pokoknya dua, hidup tidak berkenan neraka, hidup berkenan surga. Saya diam. Hari ini Pak, setelah melewati dari kita punya virus corona, semuanya bilang engkau benar Peter. Kalau hanya mau cari uang, bukan di gereja. Kalau hanya mau kaya, bukan di gereja. Tapi gereja tempat membimbing Bapak Ibu. Bagaimana menuju ke Firdaus, menanti kedatangannya, lalu pulang. Di satu mimbar, saya nantang bahwa hidupmu, pembaringan terakhir engkau minta di mana? Karena itu jemaat bimbingan pembinaan saya. Dan terakhir dalam tahun ini saya bilang, saya sudah nekat kalau Tuhan mau panggil saya, ambillah di mimbar. Dan itu indah. Bukan untuk show. Mungkin dengan kita punya akhir kehidupan, itu di mimbar, mungkin ada orang yang bisa bertobat. Sekarang kita lanjut, ayat yang ke-22. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawanya malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Pak, yang umum, orang sederhana kalau mati Pak, yang berkunjung sedikit Pak. Boleh dihitung. Tapi kalau yang mati, itu orang kaya Pak. Bunganya di mana-mana Pak. Penuh. Sampai buka-buka di Surabaya itu kan ada kayak sekat-sekat. Dibuka lagi sekat, dibuka lagi sekat. Lalu itu menggambarkan prestis bahwa hidupnya dia ini kaya dan ini miskin. Saya pernah acara penutupan peti, mereka minta saya pimpin. Saya lihat, aduh, cuma 25 orang. Itu pun saudara-saudara dekat. Lalu saya pimpin lagi upacara yang lain yang orangnya cukup ternama, penuh Pak sampai di belakang. Saya mau beritahu, itu bukan standar Pak. Saya mau beritahu Pak, itu bukan standar. Saya mau masuk dulu supaya merasuk hati nurani Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bilang, Pak, Bapak salah, Bapak siapa sih? Saya mau bilang yang benar. Engkau punya rumah 5 hektar. Ada satu kali saya dalam mobil menuju ke Samarinda, lalu dia bilang, Pak, rumah saya 2 hektar. Waduh, besar banget Bu, 2 hektar. Di mana Bu? Dia bilang di satu desa. Nah saya mulai diam, kan desa rumahnya murah, tanahnya murah. Tapi Bu, apa besarnya 2 hektar? Oh tidak, itu pekarangan, itu 2 hektar. Rumah sedikit, oke. Saya lihat juga rumah super canggih. Yang luasnya 5.000 meter. Dan saya juga pernah lihat ada rumah yang standar dari rumah mewah itu 45 miliar, saya lihat Pak. Dan saya juga masuk ke rumah sederhana. Di mana semuanya serba dekat. Karena kecil, mau ke kamar mandi, ke ruang makan dekat. Tempat makan, ke ruang tamu dekat. Jadi semua serba dekat. Pernah juga Pak, saya bilang ini enggak bermakna. Kenapa? Di akhir hidup kita Pak Bu, penghunian yang kekal kita 1 kali 2 meter. Yang namanya liang lahat. Orang punya pengetahuan baik, dia sadari ini Pak. Jadi sudahlah,
Kalau Bapak Ibu sadar ini, ada orang pamer-pamer, Bapak Ibu bilang kampungan banget. Memang kampungan. Ada orang bilang dia punya mobil 5, 6, mobil sport. Saya mau beritahu baik, di akhir hidupmu, engkau hanya naik mobil satu namanya mobil jenazah. Enggak ada Pak, orang kaya lalu naiknya mobil Ferrari ke kuburan Pak. Enggak ada. Mobil jenazah yang dia naik, apa yang mau dibanggakan? Engkau bisa bangga, saya cantik Pak. Amin. Tapi saya mau tanya, 45 tahun masih cantik gak? 65 tahun masih cantik gak? Engkau bilang saya ganteng, 75 tahun masih ganteng gak? Jadi apa yang harus kita banggain? Kalau engkau bilang, saya pinter Pak, cum laude, amin. Tapi mau tanya nih, setelah 80 tahun engkau masih cum laude? Dengarkan baik. Saya dengan teman-teman bilang, kalau kita sudah pingkun, kita akan stop di titik itu. Kita tidak akan berkhotbah. Kenapa? Khotbah tambah hari tambah lupa, tambah lupa, tambah lupa, tambah lupa. Kita masuk terus, buat apa? Kita akan berhenti di puncak. Yang artinya, yang engkau banggakan sekarang, itu tidak bernilai Pak di mata Tuhan dan bagi engkau juga tidak bernilai. Amin. Yang mengerti perkataan ini beri kemuliaan bagi Tuhan. Lah, yang paling penting apa? Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat. Yang penting Pak, bukan yang mengantar. Itu enggak penting. Yang tidak penting Pak, bukan yang mengantar. Tapi yang penting itu yang jemput siapa? Malaikat Tuhan atau malaikat yang membawa engkau ke Hades enggak nyaman. Jadi bukan yang mengantar Pak, tapi yang jemput Bapak Ibu siapa? Kalau yang mengantar engkau adalah malaikat Tuhan, maka engkau bilang inilah kebahagiaanku. Lalu di situ ada ditulis, lalu dibawanya oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Jangan hurufiah Pak. Pangkuan Abraham bukan semua duduk di pangkunya Abraham. Enggak kuat Pak, Abraham penyet Pak. Artinya di dunia, artinya di alam Firdaus yang begitu nyaman, yang begitu damai, yang Bapak Ibu cita-citakan dan impi-impikan dan engkau cari itu kedamaian. Oh rupanya ada di Firdaus. Amin Pak. Firman gak selesai gak apa-apa. Yang penting firman ini betul-betul masuk dalam tulang sumsum. Saya gak pernah paksa khotbah Pak. Saya khotbah panjang-panjang ngapain Bapak Ibu tengking saya dari bawah. Oh Tuhan tolong hentikan Peter, kami sudah jenuh. Jadi poinnya adalah bukan yang mengantar, tapi yang jemput kita itu siapa. Kemudian orang kaya itu juga mati, lalu dikuburkan. Dan sementara menderita di sengsara alam maut. Buat apa Pak engkau sukses? Buat apa Pak engkau kaya? Tapi akhir hidupmu harus di Hades gak nyaman. Buat apa? Sampai di sini Pak, tolong paradigma Bapak Ibu berubah. Kita hidup ini prahidup. Hidup sebenarnya adalah setelah masuk peti mati dan menuju kepada kekekalan, itu hidup yang sebenarnya. Pak Bu, tolong. Hidup yang sebenarnya adalah setelah kita di belakang peti. Bapak Ibu bilang, Pak Tuhan tolong enggak? Saya beritahu, Tuhan tolong Bapak Ibu. Kalau engkau sudah hidup dari sampai hari ini, katakanlah secara umum,
engkau lolos dari virus corona. Tidak mungkin engkau menyelesaikan hidupmu yang akhir ini, Tuhan tidak tolong asal engkau minta. Amin? Oke. Orang kaya itu mati lalu dikuburkan, sudah. Dan sementara menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Pak, di Hades itu ada lidah-lidah api. Kurang lebih begitulah, panas. Panas yang di sini saja nggak tahan. Pak, lalu neraka di mana, Pak? Neraka di muka bumi ini, yang dalam kemegahan ini, di dalamnya ada semburan api. Contoh, gunung meletus, itu salah satu contoh, Pak. Dulu mereka ngomong, siapa takut neraka? Siapa takut neraka? Iya, karena daerahmu itu tidak ada gunung yang berapi. Kalau engkau sudah lihat gunung yang meletus, lalu apinya semburan lava itu apinya turun begitu. Nah, bahkan dalam kitab suci mengatakan bahwa bumi ini jadi danau api, Pak. Lautan api. Nah, Yesus belum datang. Jadi ditampung dulu, di Hades nggak nyaman, namanya teras neraka. Firdaus itu adalah teras surga, titik. Bapak Ibu bilang begini, Pak, saya dengar Pak, ada pendeta bilang dia dibawa oleh Tuhan Yesus ke neraka. Hari ini Bapak bilang neraka belum ada, yang bagaimana? Saya mau beritahu, kalau pendeta itu dia ngomong, Allah membawa dia ke neraka, dan hanya dia bilang begini, suasana neraka kemungkinan kecil benar. Kenapa bawa ke neraka? Kalau neraka itu kunci untuk masuk ke neraka dosa, Pak. Kartu yang mau masuk ke neraka harus itu kartu aksesnya namanya dosa. Lalu Pak, ada pendeta lagi bilang, Pak, dia naik turun surga. Saya mau beritahu Pak, kalau pendeta itu naik ke surga, apa seperti Yesus ada saksinya. Selagi itu dalam mimpi, tidak usah percaya. Yesus naik ke surga dan tidak turun-turun. Nanti turun untuk menghakimi. Tapi hebat Pak, dalam satu buku, dia kalau mau naik ke surga dia ke pantai Pak. Dia terangkat ke surga. Kemudian dia balik lagi Pak, ke bumi. Kalau dia naik lagi ke surga, kalau itu jadi saya bilang Tuhan jangan turunkan saya lagi ke bumi. Saya di sini aja. Hanya 3 tokoh yang betul-betul terangkat. Elia. Lalu Musa. Itu betul-betul terangkat. Henok. Dan jangan lupa, kunci dari Henok adalah bergaul dengan Allah. Saya hanya mau beritahu, bergaul dengan Allah. Kalau engkau itu bertuan sebentar kepada mamon, uang, sebentar kepada Allah, itu mamon, uang menjadi persaingannya Yesus. Itu ibadah, itu nanti sore. Bagaimana engkau lagi bergaul dengan uang, lalu engkau bilang engkau naik turun surga? No, nggak mungkin. Bapak Ibu bertanya sekarang, Pak, kalau Bapak ini bagaimana sih? Pak, saya beritahu, kami cukup. Kecukupan kami itu kita menganggap Tuhan Yesus titip buat kami. Dia mempercayakan kita. Atau kalimat lain, kita dikasih kepercayaan pinjam. Hanya berusia 80 tahun atau 85. Setelah itu kita nggak bawa apa-apa Pak Bu.
Paham Bapak Ibu, amin? Engkau bisa ngomong, Pak, tanah saya itu banyak Pak di desa, tingginya 1 meter Pak, amin. Tapi begitu engkau pulang, engkau nggak bawa apa-apa. Apakah itu bukan Tuhan pinjamkan buat engkau? Oke, kita lanjut. Lalu ia berseru katanya, ayat yang ke-24, sudah sama? Oke. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Bapak Ibu di sini, kami juga bertanggung jawab berdoa atas keselamatan Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu, dalam diri Bapak Ibu yang paling mahal namanya hak kebebasan. Bapak Ibu hari ini mau tinggalkan Yesus? Yesus tidak ada enak, mari sini nak, nggak ada. Masih ingatkah Bapak Ibu dengan konteks orang kaya sukar masuk surga? Di situ Yesus bilang, dia bilang, oh semua sudah saya lakukan. Yesus bilang tinggal satu. Jual semua, bagikan ke orang miskin. Makna jual semua, lalu bagikan ke orang miskin bukan berarti kita nggak boleh punya harta. Tapi hati kita jangan melekat dengan harta. Orang kaya itu bilang begini, ya sangat berat, dia pergi. Tuhan Yesus nggak seperti di pasar apa itu yang jual batik banyak. Kalau engkau nggak mampu 100% berapa? 75? Sudah deh gue turunkan 50. Tidak, saklek. Nah orang kaya ini pun pergi meninggalkan Yesus. Hari ini hak kebebasan itu ada di Bapak Ibu. Saya mau tutup khotbah ini. Pak lihat, waktu Kain mau membunuh Habel, Allah tidak berintervensi. Allah tidak bilang begini, Habel lari. Tidak. Kain jangan membunuh adikmu. Tiba-tiba Allah kan mampu kan? Mau bunuh, jadi pisau kertas deh. Allah tidak pernah intervensi. Satu contoh lagi. Waktu Adam dan Hawa sudah diberikan mandat bahwa jangan ambil buah itu. Waktu Hawa bertransaksi dengan setan, waktu dia mau ambil buah itu tidak ada suara apapun. Hawa tolong jangan ambil, nanti engkau jatuh dalam dosa, nanti engkau dan saya putus hubungan. Tidak ada. Ada diam. Saya mohon tim musik naik. Dan Hawa ambil itu. Hawa memakannya. Kita hari ini berdosa. Saya mau beritahu Pak Bu, hak bebas ada di Bapak Ibu. Hak bebas ada di Bapak Ibu. Hak bebas ada di Bapak Ibu. Yang kedua Bu, saya mau ingatkan. Setan tidak bisa menyuruh-nyuruh Bapak Ibu. Contoh, ayo ke diskotik, lalu setan dorong-dorong, ayo diskotik, nggak bisa. Kerja dari setan, dia hanya menggoda. Kalau Bapak Ibu dipagari dengan firman yang baik, godaan itu hilang, Bapak itu menang. Setan tidak bisa intervensi, tapi kerjanya setan, dia menggoda Bapak Ibu. Kerja dari firman Tuhan, memagari Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu enggak jatuh. Bapak Ibu di tengah. Bapak Ibu mau pilih yang mana? Godaan setan kah? Atau engkau mau tetap dalam firman? Itu pilihan Bapak Ibu. Amin. Dan pada akhirnya saya mau beritahu. Orang yang bijaksana, orang yang bijak,
pasti memilih surga. Orang yang bijak pasti memilih Firdaus. Orang yang bijaksana pasti memilih kehidupan yang kekal. Sementara orang yang tidak bijaksana memilih kedagingan yang tempatnya di Hades enggak nyaman. Orang yang tidak bijaksana memilih kebinasaan untuk selama-lamanya. Pak, kehidupan ini bukan barang main-main. Inilah yang membuat kita stres. Kita mau jemaat hidup seturut dengan firman Tuhan. Jemaat digoda oleh si setan. Terus dia ikut kemauannya setan. Saya mohon jemaat yang ada di sini, jemaat yang pintar-pintar. Kebijaksanaanmu, hak bebasmu hanya untuk Firdaus dan Tuhan Yesus. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Saya minta. Itulah firman-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau telah mengajari kami secara hebat ya Bapa. Dan kami mau ya Bapa, hidup selalu bersama dengan Engkau, baik sekarang maupun yang akan datang ya Bapa. Untuk itu hamba-Mu mohon dari Engkau ya Bapa. Engkau kiranya mau menyertai jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Berikanlah mereka hikmat, akal, marifat, kebijaksanaan ya Bapa. Agar pilihan mereka selalu tepat ya Bapa. Engkau lihat sendiri ya Bapa. Engkau mengetahui setiap jemaat dengan pergumulan mereka masing-masing. Maka hamba dari mimbar ke mimbar pernah mengatakan satu statement. Bahwa kalau hanya berkat, itulah hanya merupakan mainan bagi Engkau ya Bapa. Engkau dapat memberkati, Engkau dapat memelihara jemaat-Mu yang ada di tempat ini ya Bapa. Secara luar biasa. Tetapi masalah kebebasan, Engkau telah mengajari kami bahwa itulah pilihan kami ya Bapa. Untuk itu hamba mohon, sertailah jemaat-Mu yang ada di tempat ini ya Bapa. Biarlah firman pada pagi hari ini tidak berlalu dengan percuma. Tapi biarlah firman itu menjadi rema dalam kehidupan jemaat-Mu ya Bapa. Agar pada saat ini jemaat-Mu tergugah. Statement demi statement ya Bapa. Begitu padat, begitu keras, begitu mendidik. Biarlah statement ini terus ada. Hamba-Mu sudah berakhir. Tapi Roh Kudus yang ada dalam setiap hati nurani, setiap hati dalam jemaat-Mu ini ya Bapa, selalu berkobar-kobar bahwa kehidupan mereka yang ada di muka bumi ini hanya prahidup. Hidup yang sebenarnya adalah setelah kami harus mengalami kematian. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tak lupa hamba berdoa kepada Pak Gembala dan Bu Gembala yang ada di gereja ini. Senantiasa Engkau menguatkan mereka ya Bapa. Engkau memberi visi misi yang terbaik dari Engkau ya Bapa. Agar mereka dapat mengiring jemaat-Mu ini ya Bapa, menuju kepada kekekalan ya Bapa. Begitupun semua majelis pelayan Tuhan yang ada di tempat ini ya Bapa. Hamba mohon dari Engkau, sertai mereka selalu. Berikan urapan yang baru dalam pelayanan. Berikan berkat dalam usaha pekerjaan mereka ya Bapa. Agar mereka hidup tidak pernah mempermalukan Engkau, tapi justru mempermuliakan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan pada akhirnya hamba naikkan doa ini kepada Bapa di surga. Hanya melalui Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan hamba peralaskan doa ini atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kita yang sudah berdoa, mari sama-sama katakan amin. Bapak Ibu, sebelum kita memberikan persembahan bagi Tuhan, ada satu ayat
yang tentunya ingin kami bagikan dari Amsal 11 ayat 24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Ya, sekira mari kita memberi dengan sukacita sebab Tuhan sanggup melimpahkan segala sesuatu bagi kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur sebab berkat-Mu senantiasa ada atas hidup kami. Karena itu dengan segala jeripayah atau dengan segala kerinduan kami, Tuhan, kami datang mengaturkan persembahan di hadapan Engkau. Sebelum kami taruh di hadapan Engkau, Tuhan, kiranya Engkau kuduskan setiap persembahan kami. Siapa yang kami boleh bawa di hadapan Engkau, kiranya itu akan mendukung, akan membuat Tuhan setiap pelayanan-pelayanan-Mu di tempat ini, pekerjaan-pekerjaan-Mu di tempat ini semakin hari semakin diteguhkan. Dan kami percaya dari perkara ini nama Tuhan dipermuliakan. Kami bawa dengan penuh sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu bisa memberi di kotak di depan ataupun di samping ataupun di belakang. Mari kita naikkan pujian kita. Hey. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Sekali lagi katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Sekali lagi, naikkan syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari kita bersama berdoa untuk pergumulan jemaat Tuhan dan juga untuk minyak urapan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur di tengah-tengah ibadah. Kami mendoakan untuk semua permohonan-permohonan yang dimohonkan kepadamu Tuhan. Mungkin dalam permohonan itu mereka ada tangisan, mereka ada seruan kepadamu. Mungkin mereka dalam kondisi sakit, lemah, ataupun apapun Tuhan yang mereka saat ini alami Tuhan. Kau berkati, Kau jamah setiap permohonan-permohonan doa dan Engkau menyelesaikan setiap permohonan doa. Dalam nama Tuhan Yesus, kasih karunia Tuhan melimpah atas setiap umat-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk sarana kami berdoa, yaitu minyak urapan Tuhan. Dengan penuh syukur kami naikkan kepadamu, kami mempercayakan bahwa setiap firman kebenaran-Mu kami lakukan, maka kami akan menuai hasilnya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, tanah ataupun pribadi ataupun kesehatan atau apapun yang kami percayakan ketika kami meletakkan tangan, mengolesi minyak dengan penuh percaya, dengan penuh iman, kuasa Tuhan terjadi. Amin. Kuasa Tuhan terjadi. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita bangkit berdiri. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, sangat baik, amat baik, sungguh baik, amat baik. Yes. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami telah memberikan waktu hari Sabat, hari perhentian, di mana kami dengan Engkau
telah begitu banyak berkat-berkat-Mu dicurahkan. Engkau pakai hamba-Mu Pak Peter yang telah menjadi sarana untuk kami mendengar firman-Mu, mendengar ajaran-Mu, mendengar di mana kami kehidupan ini tidak hanya berakhir selesai kami tugas kami 65 tahun, 75 tahun, ataupun 45 tahun kami Tuhan. Ada kehidupan yang kekal. Sebagai pribadi orang yang bertanggung jawab kepadamu. Sebagai pribadi yang diberkati Tuhan. Kami hidup hanya karena percaya, hanya karena beriman. Tuhan berkati umat-Mu. Biarlah pegang firman Tuhan dengan kuat-kuat Tuhan. Sehingga kehidupan kami pastinya berubah. Kehidupan kami diberkati Tuhan. Amin. Anugerah dan kasih karunia terus menyertai kami. Mungkin Tuhan dalam minggu-minggu ini ada jemaat Tuhan yang bepergian. Tuhan sertai, Tuhan jaga, Tuhan lindungi Tuhan. Kalau mungkin ada urusan satu pekerjaan yang begitu rumit Tuhan, menyelesaikannya Tuhan. Tapi kami percaya tangan Tuhan begitu luar biasa. Tuhan menyelesaikan setiap persoalan masalah dan kami tahu ujung akhirnya adalah kekuatan, kemenangan, berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat kedua tangan. Dengan percaya dan iman kita terima berkat Tuhan. Terimalah berkat anugerah dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Memberkatimu, memberikan kebahagiaan dalam hidupmu, memberikan kelimpahan dalam kehidupanmu. Dan percayalah ada anugerah, ada perlindungan untuk anak, istri, suami, ada cover perlindungan, penjagaan dari Tuhan. Tuhan menyertai kita sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati kita. Amin, 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 amin. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri selama ini. Tuhan